Di bagian back system, di sini solder strapnya itu mempunyai busa-busa yang empuk dan tidak berlebihan. Kadang ada beberapa carrier yang memaksakan untuk si tali solder strapnya itu tebal, tapi sangat tebal pun tidak menjamin kenyamanan. Tapi si solder strap dari Akasaka ini tuh mempunyai busa yang sangat empuk dan konsisten dalam waktu yang panjang. Jadi, hai sobat Akasaka, bersama Bang IQ lagi di sini. Seperti yang gue bilang, gue akan lebih sering muncul di channel Akasaka Outdoor karena gue sedang berkolaborasi dengan Akasaka Outdoor, karena gue suka banget dengan produk-produk Akasaka Outdoor. Makanya kalau lu belum subscribe aja dari sekarang. Jangan lupa juga untuk share sama like di video ini. Sekarang gue akan nge-review salah satu tas carrier yang terbaik yang ada di Akasaka Outdoor Gear. Nah, ini adalah seri Cheetah 50 plus 5 liter. Jadi ini kemungkinan bisa lu gunakan di waktu 5 sampai dengan seminggu untuk perjalanan di atas gunung. Ada 4 warna di sini untuk pilihan warna-warnanya nih. Bisa lu lihat di sini. Kalau bahasa gampangnya itu ada biru, ada toska, ada hijau, dan ada merah di sini. Cuman ada penyebutan lain untuk si nama warna-warna ini. Yang pertama yang gua bahas itu bahan yang digunakan oleh Cheetah 50 plus 5 ini. Kebanyakan untuk carrier-carrier yang khususnya di brand-brand lokal itu memakai bahan-bahan Cordura biasanya. Kalau si Akasaka Cheetah 50 plus 5 ini memakai bahan nylon outsport. Yang spesialnya itu bahannya ini kuat tapi ringan. Nah, biasanya kuat itu identik dengan berat atau tebal. Kalau ini tuh ringan, jadi carrier ini tuh tidak memberikan bobot yang berlebih lah ketika posisi kosong pun. Itu untuk bahannya. Gue beralih ke fitur-fitur apa aja ketika lo memiliki carrier ini. Lo akan mendapatkan fitur-fitur yang gue sebutkan ini. Kita ke bagian atas dulu. Di bagian top lid ini nggak ada apa-apa nih. Cuman logo Akasaka di sini. Ketika lo putar ke belakang, di sini ada top lid. Nah, si top lid ini tuh biasanya disimpan barang-barang yang kemungkinan sering digunakan, seperti headlamp, flashlight mungkin, atau P3K. Jadi disimpan di bagian atas saja. Dan ini tuh lumayan luas tuh, lumayan luas banget. Jadi cukuplah untuk menyimpan barang-barang yang sering digunakan di atas. Nah, di bagian dalamnya, di bagian top lid dalam ada juga tuh, ada kompartemen juga di sini. Ini memakai bahan-bahan jaring. Biasanya sih gue menyimpan alat-alat mandi di sini untuk mandi di base camp. Jadi disimpannya di atas ini. Terus kita ke bagian depan, front pocket ada nih, ada front pocket. Di sini biasanya gue menyimpan ponco atau menyimpan jas hujan di bagian depan sini. Karena di bagian depan sini ada pocket, itu sama aja sifatnya menyimpan barang-barang yang kemungkinan cepat untuk pengambilannya atau dibutuhkan secara darurat tuh disimpan di bagian atas dan di bagian depan. Dan di bagian depan ini ada yang spesial, yaitu ada zipper waterproof tuh di sini nih. Ada memakai water tick. Jadi kemungkinan untuk air rembes ke bagian dalam tuh lebih sedikit kemungkinannya. Itu bagian depan. Terus bagian depan bawah ada easy access nih. Biasanya di bagian sini tuh disimpan tenda atau sleeping bag. Jadi ketika lu nyampe di tempat ngecamp, lu bisa mengeluarkan tenda secara cepat lewat si easy access ini. Nih. Jadi lu bisa mengambil tenda dari bawah. Jadi tenda sama sleeping bag mending di bagian bawah ini aja disimpannya. Nah, di sini pun di bagian dalamnya nantinya lu akan menemukan skat. Terserah lu mau barang-barang tengah dan barang-barang bawah mau digabung boleh, tapi kalau lu ngerasa nggak mau digabung nih, lu bisa sekat di paket tali ini. Jadi lu tinggal kencangkan nanti si sekat. Terus yang selanjutnya ada tempat untuk penyimpanan trekking pole nih. Jadi ada 2 tali di sini. Jadi Akasaka mengerti banget ketika membawa trekking pole itu harus 2, karena idealnya memakai trekking pole itu harus 2. Nih, jadi cara memasukkannya kayak gini aja sih. Lu tinggal kendurkan di bagian atas, lu masukkan dari sini. Terus santolkan ke bagian bawah. Ini ada tali juga kan. Gua sih biasanya diputar-putar biar nggak nyerosot si bagian kaki trekking pole-nya. Jadi kekunci. Lu tinggal kencangkan aja di bagian sini. Nah, gini. Jadi trekking pole-nya bisa lu pasang 2. Gua bawa 2 sih sebenarnya, cuman pasang 1 aja untuk menunjukkan cara pemasangannya aja. Ini aman nih. Ketika lu sebelum nyampe ke trek, mungkin trekking pole bisa lu simpan di sini dulu. Tapi ketika di trek ya lu copot untuk dipakai nantinya. Ada bahan yang sepertinya menghasilkan reflektif nih.
Jadi ketika lu berada di jalur nih, terus kondisinya gelap, ini bisa sebagai tanda ketika terkena cahaya sedikit aja ini akan memancarkan cahaya balik gitu. Jadi ada tanda lah untuk mengetahui ada orang di situ. Terus yang bagian kiri dan kanan sama aja nih, kiri kanan. Kita ke bagian kiri aja, kanan di sini ada lebih komplit. Nah, di bagian kiri kanan ini atau di bagian side pocketnya di sini ada tali kompresi. Tali kompresi ini tuh tentunya untuk membuat si carrier ini ngepres gitu. Jadi tinggal lu tarik gini, setelah packing udah kelar nih, udah masuk barang semua, lu press aja dengan menggunakan tali-tali ini. Tuh, jadi lebih ringkes si carriernya dan bentuknya pun semakin bagus. Selain untuk tali kompresi, ini juga bisa untuk matras sebenarnya nih. Bisa di bagian sini, ataupun kalau gua tipe membawa tendanya itu si frame-nya itu disimpan di luar, jadi simpan di sini aja, terus diikat sama tali kompresi di sini. Terus di sini ada side pocket untuk menyimpan tumbler. Ini ada tumbler dari Akasaka juga. Jadi si tumblernya ini tuh ada keuntungan juga, ada tali kompresi di sini karena bisa terikat juga si tumblernya. Kita buka aja dari sini. Lu masukkan. Kalau lu ngerasa kurang pede gitu, takut si tumblernya copot atau lompat, jadi lu kencengin aja dari sini. Tuh, jadi si tumbler aman, nggak bakal jatuh. Oke. Untuk side pocket sama aja nih, kiri dan kanan. Cuma di bagian kiri ada yang berbeda sedikit di bagian atasnya, yaitu lubang untuk hydropack atau lebih tepatnya water bladder ya. Jadi si water bladdernya, si tempat airnya disimpan di bagian dalam. Nanti selangnya muncul dari sini, terus dikaitkan ke sini atau dipasangkan ke sini nih. Jadi lu tinggal minumnya nggak usah ngeluarin tumbler lagi, jadi tinggal disedot-sedot aja dari sini, jadi aman. Untuk bagian depan dan pinggir itu aja untuk kompartemennya dan part-partnya. Terus kita ke bagian belakang. Ini bagian paling penting dan bagian yang sering ditanyakan oleh penonton gue juga di channel gue, karena Akasaka ini tuh sebenarnya udah banyak banget dimiliki oleh pendaki-pendaki di Indonesia, tapi masih kurang mungkin untuk si review untuk lebih detailnya. Jadi gue kasih tahu si bagian back systemnya. Di bagian back system di sini shoulder strapnya itu mempunyai busa-busa yang empuk dan tidak berlebihan. Kadang ada beberapa carrier yang memaksakan untuk si tali shoulder strapnya itu tebal, tapi sangat tebal pun tidak menjamin kenyamanan. Tapi si shoulder strap dari Akasaka ini tuh mempunyai busa yang sangat empuk dan konsisten dalam waktu yang panjang, jadi tidak berlebihan. Gue juga pernah pakai kegede, pakai si carrier Akasaka dan nyaman, nggak pegel di bagian sini nih. Tapi balik lagi tergantung torso lo, nanti mending cobain aja untuk si carrier Akasaka. Tapi aman sih sejauh ini. Ini untuk shoulder strapnya. Di shoulder strap juga ada yang tadi gue bilang, ini untuk cantolan si selang water bladder, terus cantolkan ke sini. Terus di sini ada bahan reflektif juga, nanti ketika kena cahaya akan memantulkan cahaya lagi. Terus di sini ada fluid atau whistle dan dipadukan dengan tali dada di sini. Jadi ini untuk tanda juga, teman-teman memakai fluid bisa di sini juga. Terus tali webbingnya bisa lu atur, dan di sini ada sedikit tali elastis di sini nih. Tuh. Kalau emang nggak cukup segini, badannya mungkin agak besar, lu bisa tarik lagi di sini nih. Dan ini bisa diturun naikkan nih untuk si whistle-nya. Ini juga sama, disesuaikan dengan ukuran badan lu nantinya nih. Tuh. Kuat tali webbingnya. Terus ke bagian utamanya nih. Jadi si back system dari Akasaka ini tuh memakai airflow ya, memakai airflow. Dan karena ini tidak bisa di set, ini kemungkinan disesuaikan dengan torso yang dipunyai oleh pendaki-pendaki di Indonesia. Jadi ini ukuran torsonya itu ukuran M. Jadi ini fix, nggak bisa dirubah-rubah untuk ukuran torsonya. Jadi jangan khawatir sebenarnya untuk ukuran orang-orang Indonesia, ini kemungkinan bakalan nyaman karena emang udah disesuaikan dengan ukuran badan-badan orang Indonesia untuk si torsonya. Di bagian depan, di bagian atas, di sini ada busa. Ini ada busa nih. Busanya sama, empuk gitu dan enggak terlalu berlebihan untuk komposisinya. Terus di sini ada rubber. Ini tuh rubber mesh. Jadi si meshnya ini tuh memakai bahan karet. Jadi bukan bahan-bahan benang atau kain atau nylon. Jadi ini memakai bahan karet. Jadi kemungkinannya lebih awet biasanya untuk si bahan karet ini. Terus ada hip belt di sini untuk si busa-busanya.
Dan ini empuk juga, pengalaman gue memakai si busa dari Akasaka ini untuk back systemnya bener-bener nyaman. Nah, di si hip beltnya ada pocket. Ini biasanya kalau nyimpen handphone 7 inci nggak muat nih, 5 inci baru muat 5-6 inci. Tapi biasanya sih gue nyimpen makanan manis kayak madu mungkin atau coklat, disimpan di bagian kiri dan kanan ada semua nih. Mungkin bisa gue pakai aja kali ya untuk si carriernya, biar lu ketahuan juga. Gue itu mempunyai tinggi di 170 cm. Jadi kemungkinan kalau emang lu punya badan atau torsonya percis kayak gue, kayak gini nantinya nih posisinya tuh. Gini, tinggal pasang di sini tali dadanya. Terus di sini ada tali hip belt. Nah, tali hip belt ini ada beberapa tali hip belt yang bikin gua kesel kadang. Karena ada kayak semacam bakal lagi di sininya, tapi kalau Akasaka ini lu tinggal pasang ininya. Lu tinggal tarik aja, sekali tarik. Udah gitu doang. Jadi nggak usah setting-setting gimana lagi, lu tinggal tarik sesuaikan dengan torso badan lu, jadi udah tinggal aman kayak gini. Tuh, lu bisa lihat di sini torsonya pas banget. Jadi ketika gua naik gunung, gua biasanya tangannya kayak gini, jadi lebih nyaman kalau tangan kayak gini, dan badan kita pun lebih tegak kalau posisi kayak gini. Oke, bisa lihat. Ini aman banget, nyaman banget torsonya di gua. Jadi itu untuk si back system dari Akasaka ini. Dan ini udah include rain cover ya. Jadi lu nggak perlu beli lagi untuk mengeluarkan 70.000, 80.000. Jadi ini udah include rain cover. Jadi rain covernya ada di bawah. Di bawah sini nih. Tuh. Ini biasanya sih berwarna orange kalau untuk si rain covernya. Tuh. Jadi tuh udah pas banget ini. Ada logo Akasakanya di sini berwarna orange. Dan satu hal penting lagi, ketika lu nantinya berniat untuk memiliki atau membeli carrier Akasaka, Akasaka menjamin garansi untuk setiap pembelian dari carrier si Cheetah 50+5 ini. Jadi ketika lu beli carrier ini, terus dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan carriernya rusak mungkin di bagian jahitannya atau jebol di bagian jahitannya, lu langsung hubungi Akasaka aja, nanti akan diganti dengan item baru. Nah, kerusakannya pun tetap kita filter juga, jadi ada syarat-syaratnya. Tentu yang pasti kerusakannya itu dari zipper dan jahitan-jahitan, karena itu termasuk kesalahan pabrik sendiri. Jadi kalau emang rusak atau sobek atau kena ranting di bagian tengah gitu, itu nggak bisa diklaim. Jadi yang bisa diklaim itu hanya di bagian jahitan dan di bagian resleting aja. Jadi tetap aman kok. Sejauh ini sih jarang banget yang ngeklaim untuk si kerusakan jahitan dan resleting, karena ya emang ketika Akasaka berani untuk ngasih garansi, yang pasti dia ketika berani ngasih garansi ya dia menyuguhkan produk yang bagus dulu. Kalau dia berani ngasih garansi tapi menyuguhkan produk yang sembarangan, ya dia akan rugi juga. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Kalau lu suka dengan carrier Akasaka Cheetah 50+5 ini, lu bisa sikat aja. Link pembeliannya udah gua cantumin di deskripsi video ini, dari marketplace dan dari website dan dari Instagram juga. Oke, thank you banget buat kalian semua nih. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Jangan lupa juga untuk like sama share di video ini. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.